Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi rekan-rekan Kujang Pajajaran. Dan untuk kali ini kita akan berbincang lagi dengan Ketua Umum Ormas Kujang Pajajaran yang sudah ada di studio. Ada beberapa hal yang akan kita pertanyakan ke beliau terkait ada sebuah request yang memang datang dari rekan-rekan, khususnya rekan-rekan Kujang Pajajaran terkait dengan historis Kujang Pajajaran. Artinya ada beberapa rekan yang memang mungkin belum mengetahui historis dan perjalanan entah itu pribadi ketua umum ataupun memang tentang organisasi. Artinya kita akan ngobrol-ngobrol 1 jam lebih dekat dengan Ketua Umum Kujang Pajajaran, yaitu Bapak Yogaswara Firdaus SPD. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio untuk kesempatan kali ini. Selamat wayahkilah ya Pak ya. Baik. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Kang Odeh. Iya, alhamdulillah sehat ya. Kesibukan apa aja nih Pak untuk saat ini Pak? Kesibukannya? Saat ini kemarin kita baru beres beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak. Kita baru pulang kemarin dari Bandung. Oh, di Bandung ya Pak ya. Oke. Jadi begini Pak, terkait dengan Ormas Kujang Pajajaran, ada mungkin beberapa hal yang ingin kita pertanyakan sesuai dan ini mungkin request dari rekan-rekan anggota. Bolehlah mungkin sedikit kiranya Bapak bercerita perihal asal muasal atau bagaimana caranya dari awal ya Pak, mungkin bisa. Ini Kujang Pajajaran itu dibentuk gitu Pak. Itu kalau bisa ininya mah lebih spesifikasinya mungkin kapan, sejak kapan gitu Pak. Bisa diceritakan Pak ya? Siap, baik. Ormas Kujang Pajajaran ini kebetulan histori dari pembuatan atau istilahnya dibikinnya Ormas Kujang Pajajaran ini, satu, kita berawal dari memang beberapa pelajaran-pelajaran ya ketika saya tentunya dulu pernah masuk di beberapa lembaga organisasi ya ormas. Dari pelajaran-pelajaran seperti itu di ormas-ormas yang dulu pernah saya membesarkan, di situ ada suatu keinginan, ada suatu harapan membuat ormas sendiri. Itu tentunya dengan pengalaman, dengan konsep yang pernah saya punya waktu di ormas-ormas sebelumnya yang pernah saya berlabuh. Ya, di situ ada sebuah keinginan untuk membentuk sebuah organisasi masyarakat tentunya. Jadi awalnya tepatnya pada tanggal 8 Juli 2023 ya. 8 Juli 2023 saya dengan Kang Asep Eyang, Kang Asep Mulyana ya, atau sering disebut Kang Asep Eyang yang sekarang merupakan Sekjen DPP, kita membuat organisasi ini. Dulu awalnya organisasi ini kita juga dalam konteks nama ini belum didapatkan nama ini. Tetapi karena memang dari awal saya sendiri selalu berkoordinasi dengan orang tua, dengan ayah saya yang bernama Bapak Dali Firdaus. Ya alhamdulillah beliau memberikan sebuah nama Kujang pada waktu itu. Artinya ini tidak mau tahu harus namanya nama Kujang ya, Kujang. Terus saya selaraskan karena memang saya ini dari awal cinta terhadap budaya Sunda, sayang sekali dengan budaya-budaya Tatar Pasundan, maka saya kaitkan dengan Pajajaran, Pak. Karena supaya ini budaya ini tidak hanya dikuasai organisasi ini tidak hanya dimiliki orang Jawa Barat saja, makanya ditambahkan Nusantara belakangnya, jadi Kujang Pajajaran Nusantara.
Alhamdulillah saya merintis organisasi Ormas Kujang Pajajaran Nusantara ini ya beberapa bersama Sekjen DPP Kang Asep Eyang, membikin ADART dirumuskan, beliau membikin logo, membikin aturan organisasi itu di rumahnya Kang Dian Permana di Kabupaten Purwakarta. Jadi kita membuat organisasi ini di Purwakarta, tepatnya di Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Nah, seperti itu Kang Oday. Baik, kalau boleh tahu Pak Yoga sendiri itu aslinya dari mana Pak? Jadi kalau silsilah saya, kalau bapak sendiri itu asli Subang Pak. Bapak saya asli Subang, tepatnya di Bancangan Pabuaran. Di Bancangan Pabuaran. Ya dulu ya istilahnya saya kalau mudik itu suka ke Subang lewat Patok Besi naik ke Bakan Ros ke atas. Itu kampung dari bapak saya asli di situ. Kebetulan asli dari Subang. Kalau ibu saya asli dari Kuningan Cirebon. Jadi orang tua saya, bapak dengan ibu saya bertemulah di Kerawang, Pak. Ketemulah di Kerawang dan melahirkanlah saya. Saya lahir di Cikampek, sekolah SD di Cikampek, SMP di Cikampek, SMA di Jatisari, Kerawang, dan saya meneruskan jenjang universitas di Tasikmalaya. Di Unsil, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, ngambil jurusan keguruan, jurusan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi pada waktu itu, Pak. Gitu. Jadi, darah Subang ini mengalir dari bapak saya, nenek dan kakek saya memang nenek asli orang Subang, kakek dari bapak saya adalah asli Banten Baduy, Sementara kalau pure dari ibu saya itu asli Cirebon, asli Kuningan, Pak, seperti itu. Baik, dari sedikit ini Pak, tadi Bapak bilang bahwa pernah juga kuliah di Universitas Siliwangi Pak ya? Iya. Mengambil jurusan artinya untuk menjadi seorang guru ya Pak? Iya. Bapak dari seorang guru pernah menjadi itu Pak, berarti menjadi profesi ya? Iya. Nah, terus mengapa lebih memilih ke ini Pak? Ke Ormas gitu Pak? Jadi sebetulnya kan ini suatu keputusan yang memang berat, tetapi memang harus dibayar mahal dengan suatu pembuktian Pak ya. Iya. Waktu itu. Kalau dulu zaman saya keluar kuliah itu 2010, itu honorer itu tidak seperti sekarang ya, ada P3K dan lain sebagainya. Dulu zaman saya itu honorer itu ya sangat apa ya, katakanlah bila dikatakan bisa dikatakan dianaktirikan. Bahkan zaman saya dulu ada gaji honor yang setengah Pak yang dibayarkan oleh kepala sekolah. Itu kalau dulu, kalau sekarang kan enak ada P3K, ada pengangkatan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dulu susah lah gitu. Apalagi dengan kehidupan berumah tangga Pak, itu berumah tangga. Makanya dulu saya di Kabupaten Kerawang di 2008 sampai 2017 saya membesarkan ormas, berkecimpung di dunia ormas, dan di situ saya banyak belajar sekali dari ormas tersebut, bagaimana dinamika organisasi, dan akhirnya pada tahun 2013 mau ke 2014 saya memutuskan untuk fokus di organisasi masyarakat, di keormasan. Dan dengan berat hati, walaupun dari awal saya berkuliah atau mengikuti jenjang universitas ini keguruan, dengan berat hati saya resign dari keguruan dan fokus di ormas. Tentunya ini akan menjadi sebuah cambuk bagi saya untuk membuktikan ketika berkecimpung di ormas pun ya istilahnya bisa ada sebuah keberhasilan yang memang dicapai, seperti itu Pak.
Baik. Berarti ada harga yang harus ditebus ya Pak? Betul. Iya. Kembali ke ormas Pak, kembali ke Kujang Pajajaran. Di luaran sana itu terkesan ada yang menyampaikan bahwa ormas Kujang Pajajaran itu identik dengan kalau kultur mah kultur Sunda gitu Pak ya. Itu bisa dijelaskan Pak. Artinya biar mereka tuh paham yang di luar paham. Seperti itu Pak. Silakan. Iya betul, betul sekali Kang Oday. Jadi bahwa Ormas Kujang Pajajaran Nusantara ini identik sangat kental sekali dengan budaya Sunda. Tentunya budaya Sunda yang belakangan ini oleh para kaum milenial tentunya ini sudah terkikis habis dengan budaya-budaya luar. Ya, dengan budaya-budaya luar yang lebih mengedepankan modernisasi tapi tidak beraturan sehingga menghilangkan hasanah-hasanah budaya yang ada di Tatar Pasundan, budaya Jawa Barat. Untuk itu karena memang saya secara pribadi, jujur secara pribadi, saya sangat mengagumi sosok gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok yang memang satu-satunya pada waktu itu beliau memimpin di Kabupaten Purwakarta selalu yang menggebu-gebu, yang terus mengedepankan, menggaungkan budaya Sunda ke antero internasional, Pak. Yang seharusnya gaungan ataupun membumingkan budaya Sunda itu harusnya datangnya dari daerah kabupaten-kabupaten yang ada di Priangan Timur, seperti Tasik, Ciamis, Garut, bukan dari Purwakarta, yang notabene bahwa Purwakarta ini dekat dengan kota metropolitan. Tapi di situ saya salut Pak, di zaman era globalisasi yang katakan banyak orang-orang anak muda sendiri ketika berbicara Sunda itu malu. Padahal itu adalah sebuah jati diri bangsa atau jati diri budaya Sunda yang harus kita memulai, kita lestarikan. Saya terinspirasi oleh dua sosok tokoh tersebut. Satu, Kang Deddy Mulyadi, di mana seorang bupati pada waktu itu menjabat Bupati Purwakarta, yang notabene Purwakarta itu dekat dengan kota metropolitan, tapi dengan bangga terus membumingkan budaya Sunda sampai pada waktu itu sampai nyampe ke internasional. Itu satu. Yang kedua, kita terinspirasi oleh sang maestro dalang Abah Asep Sunandar Sunaryo almarhum, yang terus menggaungkan budaya Sunda sampai dipanggil ke internasional. Dari situ membuat saya terenyuh bagaimana caranya Tatar Pasundan, budaya-budaya Sunda ini tidak boleh hilang, karena masing-masing di wilayah-wilayah itu ada leluhur. Kalau di kita di Tatar Pasundan di Sunda ada salah satu raja Karuhun, ya katakanlah Karuhun, yang disebut dengan gelar Eyang Prabu Siliwangi, yang mempunyai moto silih asah, silih asuh, silih asih. Dia merupakan sosok raja yang sangat bijaksana terhadap rakyatnya, cinta terhadap rakyatnya, sayang terhadap rakyatnya. Itulah istilahnya kenapa saya sampai membuat ormas dengan nama Kujang Pajajaran. Dan simbol-simbol dan logonya itu tidak akan terlepas dari budaya Tatar Pasundan. Karena menurut saya ini yang harus dilestarikan. Nama Kujang Pajajaran sendiri, nama Kujang itu bukan hanya salah satu pusaka Tatar Pasundan atau pusakanya Eyang Prabu Siliwangi. Tetapi Kujang ini mengandung arti ya, ukuh kalau janji. Artinya kalau kita jabarkan, artinya kita harus bisa menempati janji, Pak. Setiap ucapan, tekad, lampah, paripolah kita harus luyu. Artinya harus luyu ini harus sejajar apa yang kita ucapkan, yang menjadi dan perbuatan itu harus sama. Artinya tidak ada istilahnya beda, gitu Pak, seperti itu. Terus di dalam Kujang sendiri itu ujungnya itu tajam. Artinya tajam ini bukan berarti untuk menusuk orang pusaka ini, tetapi tajamnya ini bagaimana caranya kita sebagai manusia itu harus tajam secara pola pikir.
bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan di dalam kujang ini ada juga istilahnya lubang atau bolong ya, bolongnya itu 5. Artinya tetap sebagai umat Islam kita tidak boleh melepaskan atau tidak boleh keluar dari sholat 5 waktu ini. Artinya di situ juga sudah dijelaskan seperti itu. Terus di sini ada simbol maung, maung atau harimau ya, maung, katakan orang sudah bilang maung. Maung ini bukan berarti kita harus istilahnya menggaung atau lain sebagainya, tetapi maung ini adalah manusia unggul, Pak. Unggul kita di dalam Kujang Pajajaran di ormas ini harus unggul. Unggul dalam bersikap, unggul dalam pola pikir, unggul dalam etika, unggul dalam beradab, unggul dalam ilmu. Nah itu, makanya maung ini harus manusia unggul, Pak. Nah, ini bintang di dalam logo ini ada bintang 3. Bintang ini adalah sebuah pengabdian. Pengabdian 3 ini terhadap siapa? 1 terhadap orang tua kita. 2 terhadap agama. 3 terhadap negara. Ini logo ini makanya ini penuh dengan kajian semua, Pak. Penuh dengan kajian semua. Maka Kujang Pajajaran memang betul tidak akan terlepas dari budaya Sunda dengan tatar Pasunda, Pak. Kenapa? Saya secara pribadi sebagai ketua umum, kadang-kadang saya ketika berorasi ataupun ada kegiatan-kegiatan tertentu selalu memakai ikat Sunda ya. Jadi ikat Sunda itu bagaimana kita bisa mengikatkan tali silaturahmi sabengketan ya dengan wadah Kujang Pajajaran Nusantara. Kembali lagi ke nama Kujang Pajajaran, Pajajaran. Kita ini harus bisa mensejajarkan. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, teu aya cacah, teu aya menah. Teu aya ketua umum, teu aya anggota. Jadi di dalam Pajajaran ini implementasinya artinya semua yang tergabung dalam organisasi Kujang Pajajaran Nusantara adalah keluarga. Mohon maaf, biasanya ada batasan antara ketua umum dengan anggota. Ketua DPD dengan anggota dan jajaran ada sekat. Artinya berkomunikasi pun susah. Untuk meminta bantuan pun susah. Ketika ada anggotanya yang istilahnya terkena masalah ataupun tersandung itu susah dihubungi. Insya Allah kalau saya 1 kali 24 jam HP selalu on, karena saya dengan Kang Asep Eyang berkomitmen pada waktu itu membuat organisasi ini. Siapapun yang berlabuh di dalam organisasi kita adalah keluarga kita yang harus kita lindungi. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Sekarang seperti ini, Pak. Ada lagi yang harus saya pertanyakan. Ini juga supaya menjadi wawasan rekan-rekan juga. Jadi biar mereka tahu, rekan-rekan tahu, anggota tahu, itu seperti gaya kepemimpinan kan beda-beda, Pak ya. Artinya jadi kepemimpinan itu ada berapa fase. Yang saya ingin pertanyakan, gaya kepemimpinan apa nih akan Bapak sodorkan ke rekan-rekan? Artinya supaya Kujang ini benar-benar kokoh gitu, Pak. Kuat dan bertahan gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau gaya kepemimpinan yang saya terapkan kepada rekan-rekan dan anggota, pertama, saya tetap akan mengedepankan konsep kekeluargaan, Pak. Itu 1. Karena terjalinnya silaturahmi, terjalinnya komunikasi yang baik, itu harus dijalin melalui sebuah konsep kekeluargaan terlebih dahulu. Itu 1. Yang kedua, karena kita ini orang Sunda, humoris, katakanlah orang Sunda mah cawokah, kita lebih mempererat itu dengan humoris gitu, tentunya dalam konteks-konteks tertentu, Pak. Itu. Ketiga, saya itu sifatnya kadang bijaksana, kadang otoriter, kadang tegas gitu. Jadi tergantung situasi, Pak Oday. Contoh, mungkin ketika ada hal salah satu rekan kita atau dari anggota kita ada yang melanggar ADART itu, kita lihat dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukannya gitu. Kalau misalnya dalam tahap wajar, ya kita panggil secara persuasif. Kita panggil, saya kalau memanggil orang itu secara berdua ya, berdua. Karena apa? Karena nasihat ketika berada di dalam kerumunan atau orang banyak itu adalah sebuah hinaan bagi orangnya.
Saya lebih mengedepankan rasa, dan dari hati ke hati kita ngobrol gitu. Dan apabila melanggar lagi ya saya panggil lagi. Saya selalu memberikan kesempatan orang itu 3 kali ya, 3 kali. Kecuali fatal. Ya fatal menurut saya itu adalah sebuah permasalahan yang memang jelas-jelas satu melanggar hukum, tidak satu komando itu mungkin akan saya eksekusi lah, katakanlah saya otoriter saya itu ada dikeluarkan. Tapi pada dasarnya bisa dirasakan lah oleh rekan-rekan seperti apa kepemimpinan saya di Kujang, tentunya bisa dirasakan oleh rekan-rekan Kujang sendiri. Baik, untuk berarti ini sudah jalan 2 tahun ya Pak ya? Kita jalan 2 tahun ini nanti 2025 8 Juli, tanggal 8 Juli 2025. Oke, berarti 2 tahun badai ya, 2 tahun Iya. badai. Nah, untuk perjalanan 2 tahun badai ini Pak, ya, itu udah berapa DPD Pak yang bergabung dengan Kujang? Alhamdulillah Pak, kita ini baru 2 tahun lah ya. Iya. Kita ini ya katakanlah kita ini bukan pewaris. Kujang Pajajaran ini murni bukan pewaris, tapi murni perintis Pak. Saya bukan orang yang banyak uang mau bikin organisasi ini. Cuman saya ingin apa yang saya punya, pengalaman yang saya punya, konsep yang saya punya bisa diimplementasikan, tentunya bisa membantu masyarakat juga. Itu karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu. Jadi alhamdulillah DPD yang sudah kita SK-kan pertama ya kemarin itu Kabupaten Subang ya, Kabupaten Subang, terus Kabupaten Garut yang sudah kita SK-kan, terus Kabupaten Kota Bandung ya, Kota Bandung kemarin kita SK-kan Kota Bandung, terus Indramayu juga sudah, cuman mungkin ada resapel nanti untuk Indramayu. Kalau Kerawang memang kalau Kerawang DPC-nya itu banyak sudah gitu, alhamdulillah, apalagi Cikampek sudah nyampe 300 lebih untuk Cikampek. Terus Majalengka, ya Kuningan, ya alhamdulillah Pak. Cirebon kita hampir sekitar 7 kabupaten yang memang sudah kita SK bersama Garut juga itu. Alhamdulillah Berarti untuk Subang kuotanya udah terisi semua ya Pak, setiap kecamatan? Kalau untuk Kabupaten Subang kita ini belum terisi semua, tapi insya Allah sebelum ulang tahun kita akan sudah terisi lah untuk DPC Kabupaten Subang. Baik, perjalanan selama 2 tahun, menjelang 2 tahun Pak ya, ada hal yang memang pernah jadi wow gitulah, artinya pencapaian yang benar-benar dicapai ku orang teh, artinya wah benar-benar puas gitu Pak. Ada nggak satu momen yang memang pencapaiannya itu benar-benar ini di tahun kemarin itu Pak? Ya kalaupun istilahnya pencapaian yang wow seperti sejauh ini, dalam arti ini menurut saya secara pribadi ya, karena saya pun tidak mau jumawa terhadap apa yang sudah kita lakukan. Memang katakanlah organisasi ini baru 2 tahun ya, baru tahun dibanding dengan organisasi yang lainnya, kita ini jauh lah, masih anak bawang kita mah. Cuman ada salah satu pencapaian menurut saya, alhamdulillah ini bisa membantu pemerintahan ya. Kita pada waktu itu beraudensi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Pak, mengenai permasalahan PLN yang menyalakan aliran listrik ke beberapa perusahaan atau pabrik yang ada di Kabupaten Subang. Ini tidak ber-SLO, tidak berizin Pak. Sementara di dalam aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai ketenaga listrikan, di mana pada pasal 44 ayat 4, barang siapa yang menyalakan tenaga listrik wajib memiliki sertifikat layak operasi yang dikeluarkan oleh LIT, Lembaga Inspeksi Teknik ya. Dan pada pasal 54 ayat 1 di situ sanksi pidananya apabila yang menyalakan aliran listrik tanpa sertifikat tersebut
dipidana dengan pidana 5 tahun dan denda 500 juta. Memang undang-undang ini dikaji ulang, ya Pak, dikaji ulang melalui putusan MK nomor 58. Pidananya dihilangkan kalau untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perusahaan. Nah, di sini kita beraudensi ke beberapa perusahaan ini. Perusahaan ini tidak mempunyai SLOTR, Pak, tegangan rendah. Gitu yang dikeluarkan oleh konsumen, tetapi ini dinyalakan gedung-gedung baru pun oleh PLN pada waktu itu, Pak. Itu kita beraudensi di SDM Provinsi, dan SDM Provinsi pun sebagai badan pengawasan, alhamdulillah memberikan sebuah penghargaan, memberikan aplaus terhadap Kujang Pajajaran untuk menegakkan sebuah aturan, karena regulasi ini tanpa terkecuali ya harus direalisasikan. Itu karena kan undang-undang ini pada waktu Rizal Ramli sebagai Menteri Kemaritiman ini kan dibuat, Pak. Untuk apa? Untuk supaya tidak adanya pencurian listrik, karena Indonesia itu rugi beberapa triliun dulu. Itu pencapaian yang alhamdulillah membuat saya bangga juga ya sebagai Ketua Umum Organisasi Masyarakat Kujang Pajajaran Nusantara, bisa membantu bersinergi dengan pemerintahan. Itu seperti itu, Pak. Makanya kami angkat ke SDM Provinsi Jawa Barat pada waktu itu PLN. Ya. Baik, untuk targetnya sendiri, Pak, apakah di tahun kedua ini KPN punya target, Pak? Targetnya kalau boleh tahu seperti apa targetnya? Ya, kalau saya sih tidak muluk-muluk, Pak, untuk target, karena memang segala sesuatunya adalah step by step, tidak mungkin langsung, bertahap. Ya, target saya di tahun ini terisi dulu semua DPC di Kabupaten Subang khususnya, itu satu. Yang kedua, tentunya saya bisa mensejahterakan anggota saya, tentunya dengan beberapa program, diantaranya tadi program asuransi, Pak. Jadi program asuransi. Jadi ketika masuk Kujang Pajajaran Nusantara ini dengan program organisasi, program asuransi yang dikelola oleh organisasi khususnya DPP ini bisa mengcover, karena kita ini identik dengan orang lapangan. Orang lapangan itu yang namanya musibah kita tidak tahu. Kadang bisa jatuh kecelakaan ataupun sakit dan lain sebagainya. Maka kita kerjasama dengan Allianz, sudah kerjasama dengan Allianz. Bagaimana caranya anggota kita ini yang aktif tentunya bisa di-cover. Setidaknya saya sebagai ketua umum sudah memberikan hak-hak, baik perlindungan hukum maupun hak asuransi kepada anggota saya. Ya, tentunya saya pun meminta kewajiban dari anggota Kujang Pajajaran ini terhadap organisasinya seperti itu. Seperti itu, Pak. Iya. Baik, sedikit bertanya lagi, Pak. Ada lagi nih pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan. Ada hal yang memang salah satunya ketika ada rekan ingin bergabung, apakah memang ada ketentuan khusus gitu, Pak? Bisa dijawab, Pak, barangkali. Ya, kalau secara ketentuan khusus kita tidak ada ya, Pak ya. Yang penting satu, berusia di atas 18 tahun lah, satu itu. Yang kedua, warga Indonesia, Pak. Kalau kita dalam arti kata harus selektif dan lain sebagainya, karena melihat misal track record orang ini waktu di organisasi ini seperti ini, nanti takutnya di organisasi kita seperti ini. Kalau saya tidak mengedepankan itu ya, karena apa? Karena yang namanya manusia itu sifatnya robah, Pak. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa orang ini tidak benar, nanti ketika dikujang tidak benar, itu persepsi yang salah. Karena yang namanya manusia itu tempatnya salah, kita benar, selalu bukan malaikat, salah juga bukan setan. Tetap manusia itu ada berpijak di tempat yang robah, artinya kadang kita bisa benar, kadang kita bisa salah gitu. Jadi kita jangan menjustifikasi. Nanti yang menyeleksi ketika benar dan tidaknya diorganisasikan ada aturan, ada ART. Jadi saya kepada rekan-rekan yang ada di DPC, yang ada di DPD lain, ketika yang mau masuk Kujang nggak usah dipersulit, terima aja, nggak apa-apa, terima aja. Kita juga jangan apatis, kita juga jangan terlalu mempersulit, silakan. Ini adalah organisasi untuk kita semua, bagaimana caranya kita berbuat kebaikan dengan wadah Lembaga Kujang Pajajaran Nusantara yang identik dengan budaya Sunda untuk bisa membantu masyarakat, mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya. Itu seperti itu. Boleh. Artinya ada lagi pertanyaan, ciri untuk mengetahui anggota Kujang itu seperti apa? Jadi gini, Pak,
Ciri untuk mengetahui anggota Kujang tentunya dengan kartu anggota, dengan KTA ya, kartu anggota, kartu tanda anggota. Saya juga sudah bekerja sama dengan alhamdulillah Kasat Lantas Polres Subang, dengan rekan-rekan dari Polres Subang dan lain sebagainya. Apabila ada hal-hal yang mengaku dengan Kujang Pajajaran, bukti sebuah legalitasnya adalah KTA, Pak. Itu bisa ditunjukkan KTA-nya seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kan orang itu mengaku Kujang Pajajaran, kalau kaos sih di tempat sablon juga bisa beli. Tapi kalau misalnya KTA itu kita ada NIK, Pak. Kalau seperti KTP itu ada NIK-nya, kalau di KTA pun ada. Tinggal hafalkan NIK-nya berapa, dicek di database apa benar atau tidak anggota Kujang Pajajaran. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, untuk ulang tahun ya, berbicara masalah ulang tahun nanti kan bulan Juli ya Pak, bulan Juli nih. Itu ada target tertentu nggak Pak? Kira-kiranya apa nih, harus bagaimana nih? Gitu. Ya, kalau dibilang target sih tidak, Pak, terkait ulang tahun. Yang jelas, ulang tahun pada tanggal 8 Juli 2025 ini, Kujang Pajajaran Nusantara harus dilaksanakan. Dan saya tegaskan pada hari ini pun ya, bahwa ulang tahun Kujang Pajajaran Nusantara yang kedua tahun ini akan dilaksanakan di Pantura, tepatnya di Kecamatan Pamanukan. Itu tempat kita sudah tentukan di Kecamatan Pamanukan. Kenapa tempatkan di Pamanukan ini sebagai barometer bahwa transisi yang sudah memang berkembang di Kabupaten Subang ini, tentunya di Subang Utara ini sangat luar biasa. Makanya supaya animo dari rekan-rekan Kujang ini meningkat juga, kita adakan ulang tahun yang kedua Ormas Kujang Pajajaran di Pamanukan. Baik. Ada kiat-kiat tertentu nggak Pak supaya apa ya? Artinya begini, ketika anggota itu supaya merasa bahwa iya Kujang nu aing, kan kayak gitu Pak. Artinya ketika mereka sudah merasa oh iya Kujang nu aing, artinya mereka itu akan bertanggung jawab ataupun merasa memiliki. Punya kiat seperti itu nggak? Barangkali Pak. Ya, pertama ketika kita ini supaya merasakan memiliki Kujang Pajajaran ya, artinya kita ya harus pertama harus sharing dulu Pak, karena tetap untuk meyakinkan orang itu kan beda kepala itu beda pemikiran, artinya harus ada sharing dulu, harus ada ngobrol dulu sejauh apa sih Kujang Pajajaran, sejauh apa dan bagaimana sih di ormas ini gitu kan ya. Cuman memang saya mendirikan ormas ini, saya coba merubah mindset Pak, merubah pemikiran, merubah paradigma yang memang saya katakan berkali-kali bahwa ormas ini di mata masyarakat ini jelas 99% itu selalu negatif yang beredar di masyarakat itu. Makanya dengan konsep-konsep gaya Kujang Pajajaran dalam lebih mengedepankan audiensi ya, lebih mengedepankan diplomasi, ini mudah-mudahan bisa menjadi pembeda dan merubah paradigma. Tentunya bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan tanpa anarkis, tapi bisa melalui musyawarah. Dan tentunya Kujang Pajajaran ini sangat menghargai hukum sebagai panglima tertinggi di Republik Indonesia ini. Gitu. Saya yakin Pak, jadi ketika anggota masuk Kujang Pajajaran, kita sering datang kumpulan, ngobrol dan lain sebagainya, itu akan tumbuh rasa cinta terhadap organisasi sendiri. Gitu. Karena kalau yang namanya kita mencintai organisasi itu tidak bisa dalam tekanan, dalam paksaan. Harus ditumbuhkan dulu rasa memilikinya, rasa kebersamaannya, rasa solidaritasnya. Tadi situ akan tumbuh rasa memiliki terhadap organisasi. Itu seperti itu, Pak. Baik, selain sebagai social control Pak, apakah memang di Kujang juga ada program seperti mungkin memberikan santunan kayak gitu Pak, ada program seperti itu ataupun bagaimana sosial yang lain selain kontrol sosial ya Pak ya? Jadi gini Pak, dari awal saya mendirikan organisasi ini dikemas dengan secara elegan, dengan tentunya kita ini membedakan mana fungsi, porsi, dan kegiatan masing-masing Pak. Salah satu contoh, kita membuat ormas, kita membuat PT, kita membuat yayasan. Artinya di sini organisasi Ormas Kujang Pajajaran Nusantara kita punya ormasnya. Kita PT-nya ada Kujang Pajajaran Indonesia, kita PT-nya. Yayasannya ada Kujang Pajajaran Sejahtera. Tentunya dari tiga lembaga ini adalah mempunyai fungsi yang berbeda.
Ormas Kujang Pajajaran Nusantara adalah suatu wadah yang bisa menampung aspirasi masyarakat, membantu masyarakat yang kesulitan ketika ada hal-hal permasalahan baik secara hukum maupun secara pemerintahan. Tentunya itu kita bisa bantu dengan wadah ormasnya menggunakan sosial kontrolnya. Itu satu. Yang kedua, PT Kujang Pajajaran Indonesia. Kita ini punya PT-nya juga untuk apa? Untuk usaha, Pak. Di dalam PT tersebut kita menyediakan kontraktor, kita menyediakan jasa. Jasa tersebut ada BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Ada juga untuk office boy, ada juga parking, ada juga catering, ada juga supplier-supplier lainnya sampai ekspedisi. Itu untuk apa? Untuk nanti menghasilkan pundi-pundi uang dalam bentuk bisnis tersebut. Nanti ada alokasi, Pak. Alokasi tersebut. Nanti uangnya itu bisa dibagi selain dibagi dengan gaji karyawan atau gaji pegawai, nanti ada kas ormas, ada juga masuk kas yayasan. Nah, nanti yayasan fungsinya adalah untuk sosialnya. Itu di dalam Kujang Pajajaran Sejahtera ini kita bisa membantu melalui yayasan. Contoh, ada anak yatim, ada jompo, fakir miskin. Ini bisa dibantu. Bahkan mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa membina atau memberikan bantuan secara kontinu per bulan terhadap anak yatim. Minimal ada 40 aja anak yatim yang menjadi binaan dari Kujang Pajajaran Sejahtera sebagai yayasan tersebut. Jadi kita Pak jauh-jauh hari, lembaga ini sudah didesain, Pak. Sudah didesain bagaimana caranya menjadi sebuah lembaga yang elegan dengan masing-masing porsi dan fungsi, tetapi dalam sebuah bentuk satu kesatuan. Seperti itu, Pak Unai. Baik. Sebagai ketua umum, Pak, keluh kesahnya seperti apa sih, Pak? Menghadapi anak-anak yang seperti... Ya kalau Pak, kalau bilang keluh kesah, ya sebagai ketua umum, ya tentunya saya katakan sekali lagi bahwa Kujang Pajajaran ini bukan pewaris, tapi perintis. Kalau pewaris itu kan orang yang sudah ditinggalkan warisan, ditinggalkan harta ataupun nama besar, yang tinggal ke bawahnya tinggal menggunakan. Tetapi saya benar-benar dari nol merintis organisasi ini, bukan seseorang yang memang banyak uang, yang mempunyai bergelimang harta, tetapi hanya sebuah konsep dan kemauan untuk bagaimana caranya konsep ini bisa terrealisasi. Itu keluh kesahnya, ya namanya ibaratkan pemimpin, ya pertama itu harus bijaksana, Pak. Harus bijak. Pemimpin itu harus bijak. Karena ini ormas, Pak, bukan universitas yang mana orang-orangnya itu terpelajar semua, berpendidikan semua. Di ormas ini, ya katakanlah mencek bahasa Sunda, timimiti anu ahli sajadah tapi haram jadah, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosok tentali androk, ini semua komplit, Pak. Di ormas ini banyak. Tapi tentunya pimpinan ini ibaratnya serangka runtah, Pak. Kita ini pimpinan ini wadah runtah, wadah sampah. Tempat sampah kita pimpin. Kita harus menerima sampah basah, sampah bau, sampah kering. Kita harus terima. Tapi nanti bagaimana caranya sampah-sampah yang ada di sini kita daur ulang supaya menjadi sampah yang berkualitas. Itu, Pak. Kalau memang beban dari sebagai seorang ketua umum ya sangat luar biasa, Pak. Saya yakin di ormas-ormas yang lain pun ketua umum beban yang sangat luar biasa. Tapi saya enjoy ya menjalankan ini semua karena saya punya berpikiran bahwa tidak ada pencapaian hasil tanpa sebuah proses, Pak. Itu seperti itu, Pak. Baik, untuk di Subang sendiri, Pak, ya mungkin ratusan ya ormas itu, baik ormas atau OSM, untuk menjaga sinkronitas ataupun memang secara kumasinya menjaga keakrabannya itu, Pak, ya. Itu bagaimana, Pak, untuk membentuk itu ya, Pak? Komunikasi antar ormas, lintas ormas sejauh ini kondisi seperti Alhamdulillah, Pak, ya untuk di Subang, ya untuk di Kerawang pun sama ya, apalagi yang notabene saya asli kelahiran Kerawang. Dengan beberapa ketua-ketua ormas juga saya komunikasi sampai sekarang walaupun saya memang kiprah di Subang. Baik dengan tentunya dengan ormas-ormas yang lain kita berkomunikasi yang alhamdulillah sampai saat sekarang pun. Ya di Subang pun sama, Pak, dengan petinggi-petinggi ormas. Alhamdulillah kita berkomunikasi lancar dan kita saling menghargai, saling support di kegiatannya masing-masing. Ya alhamdulillah
komunikasi itu bisa dijalin, silaturahmi bisa dijalin, sampai sekarang kita menjalin silaturahmi itu. Terus untuk hubungan baik dengan para khususnya instansi itu Pak, gimana Pak? Ya jadi Pak, kita juga membantu lah, mensupport ya instansi-instansi terkait. Ya sebetulnya dengan adanya organisasi masyarakat atau ormas atau LSM ini gitu ya, katakanlah kita ini membantu dinas terkait Pak. Karena kenapa saya katakan membantu dinas terkait? Karena fungsi dinas ini adalah selain memberikan anggaran gitu, pengguna anggaran juga gitu kan. Ini adalah kan pengawasan terhadap istilahnya fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang tentunya dinas ini kepanjang tangannya itu terbatas Pak. Dinas ini tidak mungkin, contoh salah satu dinas ini ya, kepanjang tanganannya sampai ke 30 kecamatan di Kabupaten Subang. Tentunya dengan keterbatasan ini mereka pun butuh bantuan. Perlu bantuan. Nah, dengan adanya ormas ini yang memberikan bantuan pelaporan, informasi-informasi terhadap apa yang menjadi temuan-temuan ini bisa membantu tentunya untuk sebuah perubahan, sebuah kebaikan ke depannya, Pak. Jadi katakan kalau di salah satu di kabupaten ini istilahnya harus bersinergi, Pak, antara pemangku kebijakan atau dinas pemerintahan ataupun sosial kontrol juga yang membantu dengan para APH ya, supaya menjadikan sebuah sinkronitas. Ketika di bawahnya sinkron, ke atasnya sinkron, insya Allah Pak, kita ya akan menjadikan sebuah kabupaten yang memang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ya tentunya seperti itu Pak. Baik. Terima kasih, ini waktunya tidak terasa hampir 1 jam Pak. Siap. Ini barangkali ada satu hal yang ingin disampaikan terkhusus untuk anggota KPN Pak, silakan Pak. Ya saya memberikan pesan terhadap anggota Ormas Kujang Pajajaran yang saya cintai, yang saya banggakan di seluruh Jawa Barat. Jangan henti-hentinya kita berbuat baik, baik itu dengan harta, dengan pemikiran, dengan ide, dengan gagasan. Dan jangan pernah henti-hentinya kita mengkritisi untuk kebaikan. Jadi kita mengkritisi itu harus ada sebuah solusi. Jangan menjustifikasi, tapi harus dengan sebuah solusi yang terbaik. Jangan pernah kita istilahnya tidak lagi membantu orang. Kita bantulah orang, bantu orang-orang itu yang membutuhkan, orang-orang tentunya orang-orang kecil ya, orang-orang kecil yang membutuhkan bantuan. Kita dorong sebagai sosial kontrol dengan kemampuan kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Bagaimana caranya menjadikan sebuah solusi? Karena saya katakan sekali lagi, Kujang Pajajaran Nusantara ini, bukan milik saya sebagai ketua umum saja, tetapi milik semua masyarakat, semua elemen. Kita jadikan wadah ini menjadikan sebuah wadah yang pembeda, menjadi sebuah wadah yang bisa membantu masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pemerintahan dan negara. Itu untuk membantu itu. Terima kasih. Baik, yang terakhir Pak, bila mana ada masyarakat membutuhkan bantuan kita, itu bisa menghubungi siapa Pak? Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang meminta bantuan, salah satu contoh misalnya masyarakat itu butuh sebuah pendampingan ataupun sebuah perlindungan hukum. Kalau konteksnya secara non formal, kita bisa bantu. Dan kalaupun misalnya secara formal harus melalui pengadilan, kita akan siapkan atau LBH atau advokat ya dari Kujang Pajajarannya sendiri. Tentunya seperti itu. Dan apabila di masyarakat membutuhkan bantuan, ada keluhan dan lain sebagainya, bisa menghubungi ketua DPC-nya masing-masing. Salah satu contoh misal di Pamanukan, silakan hubungi dulu ketua DPC Pamanukannya. Itu jadi supaya terstruktur, supaya enak lah ngejalur. Itu seperti itu. Udah cukup Pak ya? Siap. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Demikian tadi obrolan kita dengan Ketua Umum Kujang Pajajaran Bapak Yogaswara SPD. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk obrolannya.
Dan nanti kita juga akan menghadirkan beberapa DPC ataupun DPD-nya langsung untuk berbincang di acara ini ya Pak ya, untuk lain waktu. Baik, terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.